Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anugrah Rizky Juliawan. Saya dari kelas B Elektro 2019. Di sini saya akan mengerjakan tugas elektronik analog yang diberikan oleh Bapak Reza. Ini ada 4 soal. Dan keempat soal ini mengikuti contoh 2 ya. Jadi pengerjaannya pun mirip dengan contoh 2, tapi hanya berbeda nilai-nilainya. Untuk soal nomor 1, yaitu apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber Vs atau tegangan sumbernya yaitu 15 volt. Jelaskan secara matematis. Catatan Z2 diganti dengan digit akhir ini masing-masing. Jadi semua Z2 di soal ini diganti dengan digit akhir ini masing-masing. Kita langsung saja kerjakan. Nomor 1. Kita langsung menghitung Vout-nya ya. Seperti pengerjaan di contoh 2, yaitu Vz1 ditambah Vz2. Kita masukkan angkanya dan Z2-nya diganti dengan digit akhir nih. Nah, ini jadi 15 volt. Z1-nya tetap dan Z2-nya diganti. Z1-nya 6 volt dan Z2-nya 7 dikarenakan digit akhir NIM saya adalah 7. Kita langsung masukkan 6 volt ditambah 7 volt. Kemudian 13 volt. Setelah itu kita langsung menghitung IL. Untuk rumus IL kita bisa lihat di atas, yaitu tegangan output dibagi resistansi beban. Karena Vout-nya sudah diketahui dan dibagi resistansi bebannya pun sudah ada di gambar di contoh 2 ini. Nah, ini resistansi bebannya yaitu 1K ohm. Kita masukkan angkanya yaitu 13 volt dibagi resistansi bebannya 1K ohm sama dengan 13 miliampere. Nah, 13 dibagi 1000 dan 0,0013 itu adalah miliampere ya. Sekarang kita menghitung IS. Untuk IS yaitu Vs dikurang tegangan output dibagi tadi resistansi dari sumber ya, dibagi RS ya, resistansi sumber. Nah, kita masukkan angkanya tadi Vs-nya diganti menjadi 15 volt dan dikurang tegangan outputnya yaitu 13 miliampere. Dibagi 300 ohm ya tadi ya. Kita lihat lagi ke atas, takutnya salah. Ya, 300 ohm resistansi dari tegangan sumbernya. Saya menghitung dulu 2 dibagi 300 ya. Hasilnya 0,0066 dan hasilnya yaitu 6,6 miliampere. Setelah IL dan IS didapatkan, maka kita bisa menghitung IZ-nya.
IS dikurang IL, kita masukkan angkanya yaitu 6,6 dikurang 13, yaitu hasilnya, saya hitung dulu, ternyata hasilnya adalah negatif 6,4 miliampere. Nah, kita kembali lagi ke soal. Untuk nomor 1 ini, apakah terjadi regulasi? Ya, kita bisa lihat di sini, ini tidak terjadi regulasi ya, dikarenakan IZ-nya pun lebih kecil daripada 0. Dan pasti IS-nya itu lebih kecil daripada IL ya. Setelah dihitung, ternyata IS ini lebih kecil daripada IL, dan maka IZ ini akan lebih kecil daripada 0. Tidak terjadi regulasi ya. Regulasi dikarenakan IS terjadi karena IS lebih kecil dari IL, maka IZ akan lebih kecil dari 0. Jadi untuk nomor 1 itu tidak terjadi regulasi ya. Karena IS lebih kecil dari IL, maka IZ pun akan lebih kecil dari 0. Karena itu ada di slide nomor 4 di PPT Bapak Reza. Untuk nomor 2 pengerjaannya sama, tetapi kita bisa lihat, jika Z1-nya dihilangkan ya, VS-nya tetap 15. Vout sama dengan karena tadi ini apa, Z1-nya dihilangkan, ini jadi 6 volt ini nggak ada, Z1 ini tidak ada, jadi hanya Z2 saja. Maka Vout sama dengan VZ2 ya. Sama dengan VZ2-nya adalah 7 volt, yaitu akhir NIM saya, digit akhir NIM saya. Nah, setelah itu kita biasa menghitung IL lagi. Untuk IL yaitu Vout dibagi resistansi beban sama dengan kita masukkan angkanya langsung. Vout-nya adalah 7 volt dibagi 1 K ohm ya. Resistansi bebannya tadi kan 1 K ohm. Sama dengan 7 miliampere. Untuk IS yaitu VS dikurang Vout dibagi resistansi dari sumber. VS-nya 15 volt dikurang 7 volt dibagi 300 ya tadi ya, resistansi dari sumbernya 300 ohm. Nah, saya menghitung dulu untuk 8 dibagi
8.300. Hasilnya 0,026. Maka kita miliamperkan menjadi 26,6. 26,6 miliampere. Di sini IZ-nya ya. Karena IL dan IS telah didapatkan, maka kita bisa menghitung IZ-nya. IS dikurang IL sama dengan, kita masukkan dulu angka-angkanya, 26,6 dikurang 7 miliampere ya. Sama dulunya miliampere. Maka kita bisa lihat 19,6. Karena tadi dari soal nomor 2 itu, yaitu jika Z1 dihilangkan, apakah terjadi regulasi di rangkaian tersebut? Untuk soal nomor 2 ini terjadi regulasi ya, dikarenakan IS ini lebih besar daripada IL. Dan IZ pun lebih besar daripada 0. Maka untuk rangkaian nomor 2 ini terjadi regulasi karena IS lebih besar dari IL. Maka IZ pun akan lebih besar dari 0 ya. Jadi untuk soal nomor 2 itu berbeda. Hasilnya terjadi regulasi ya. Sedangkan nomor 1 ini tidak terjadi regulasi. Karena di sini kita bisa lihat hasil-hasilnya, yaitu IS-nya lebih besar, ini lebih kecil gitu. Maka nomor 1 tidak terjadi regulasi, dan nomor 2 itu terjadi regulasi. Di Z-nya pun kita bisa sudah lihat. Kita bisa dilihat ya dari IZ-nya pun gitu. Bila lebih kecil dari 0 tidak terjadi regulasi, bila besar terjadi regulasi. Dan sekarang kita mengisi nomor 3. Jika Z1 adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Apakah masih terjadi regulasi? Ini nyambung ya soalnya. Tidak. Kita buktikan masih sama untuk pengerjaannya. VZ1 ditambah VZ2, kita masukkan angkanya tadi, Z1-nya itu dirubah menjadi 10 volt. Nah, jadi di sini tidak 6 volt lagi, jadi 10 volt. Jadi 6 volt ditambah 7 volt. Masih digit akhir NIM saya. Salah. 10 volt ditambah 7 volt ya. Sama dengan 17 volt. Nah, untuk IL-nya, itu masih sama, VO dibagi resistansi beban. Sama dengan 17 volt dibagi 1K ohm. Sama dengan 17 mili ampere. Untuk IS, VS dikurang
Vout dibagi resistansi dari sumber ya. PS-nya sama dengan 15 volt. Untuk nomor 3 ini PS-nya jadi mengikuti ini ya. Oh, tidak, masih tetap 15 volt dikurang 17 volt dibagi 300 ohm. Saya hitung dulu. Hasilnya negatif karena ini sama ya, negatif 6,6 karena 15 dikurang 17 itu negatif 2 dibagi 300, negatif 6,6 mili ampere. Dan untuk IZ-nya kita bisa langsung hitung saja. IS dikurang IL sama dengan negatif 6,6 kurang 17. Saya hitung dulu. Negatif 6 negatif 23,6 mili ampere. Nah, kita bisa lihat di sini ya, IS-nya itu lebih kecil daripada IL, dan IZ-nya pun pasti akan lebih kecil daripada 0. Maka untuk soal nomor 3 ini tidak terjadi regulasi. Adanya perubahan karena tadi Z1-nya dirubah menjadi 10 volt. Maka jadi tadi terjadi regulasi, sekarang tidak terjadi regulasi. Karena hasilnya ya IS-nya lebih kecil, hasil dari perhitungannya IS-nya lebih kecil daripada IL. Lebih kecil dari IL. Maka IZ akan lebih kecil dari 0. Nah, untuk soal nomor 4 ini, hitunglah data daya Z1 dan daya pada Z2 ya. Ini menghitungnya, IZ-nya dikalikan dengan arus IZ-nya dikalikan dengan tegangan IZ-nya. Jadi untuk nomor 4 ini menghitung daya dari soal nomor 3. DZ1 sama dengan IZ dikali di Z1. Ini nomor 4 ini menghitung
DZ1 dan DZ2 untuk nomor 3. Jadi DZ1 sama dengan yaitu IZ dikalikan dengan VZ1. Kita masukkan aja angkanya langsung yang nomor 3 ya. IZ-nya yaitu negatif 23,6 dikali VZ1-nya 10. Kita langsung hitung saja, yaitu menjadi negatif 236 miliwatt ya untuk DZ1, dan ini untuk DZ2 yaitu IZ dikali VZ2 sama dengan negatif 23,6 dikali 7 sama dengan, kita langsung hitung saja, negatif 23,6 dikali 7, hasilnya negatif 165,2 miliwatt, 2 miliwatt ya. Nah, jadi untuk soal nomor 4 ini, hasilnya, karena tadi ditanyakan data dari daya Z1 dan daya Z2 yaitu IZ dikalikan dengan VZ1. Karena menghitung DZ1 dan DZ2 nomor 3 ya. Jadi hasilnya ini setelah dihitung. Nah, jadi untuk semua soalnya yaitu untuk nomor 1 tidak terjadi regulasi, untuk nomor 2 terjadi regulasi, untuk nomor 3 tidak terjadi regulasi. Dan untuk nomor 4 ya ini hasilnya. Karena di video hanya disuruh menghitung dayanya itu hanya untuk nomor 3 ya. Nomor 1 dan 2 tidak dihitung. Ya, sekian dari saya, Anugrah Rizky Juliawan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.